Ya, oke ya. Ini dipercepat. Kok jadi 14? Hmm, jadi 13. Oke, nah. Jadi inilah hasil dari apa pembuatan tabel ya. Jadi cara membuat tabelnya itu seperti ini. Jadi ini ada kelasnya ya. Kelasnya ada 7 kelas sesuai dengan rumus ini ya. Cocok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Sampai 181. Meskipun di situ kita lihat angka terbesarnya 176 ya. Angka terbesarnya 176, tetapi di sini batas kelasnya sampai 181. Kemudian data terendahnya 119, ini boleh ya. Yang tidak boleh itu lebih tinggi, 120 tidak boleh gitu kan, karena di sini ada angka 119. 118 bagaimana? Boleh dari 118. Itu boleh. Gitu ya. Dari 116 boleh ya. Karena itu masih kan di sini kan panjang kelasnya 9. Jadi masih bisa dari 116 gitu. Gitu ya, sedikit ya. Nah, di sini kemudian dibuatlah ininya datanya ganjil ya, ganjil. Kalau misalnya saya tambahkan lagi di sini ada yang disebut dengan nilai tengah ya. Kalau saya tambahkan dengan nilai tengah, nah ini maaf ini saya tambahkan di sini aja ya. Misalnya di sini ada nilai tengah. Nah, nilai tengahnya ini antara 119 dan 127. Berarti tengah-tengahnya itu adalah angka kelima. Ini kan ada 9 angka. Angka 9 angka. 9 angka ini nilai tengahnya angka kelima. Jadi 119, 120, 121, 122, 123. Nah, ini nilai T-nya adalah 123. Ini nilai tengahnya adalah jadi ini ya 119 ini ditambah 4 berarti kan tambah 4. Karena berarti tambah 4 karena data kelima gitu ya, tambah 4. 128 ditambah 4 132 gitu. 137 tambah 4 141. 146 tambah 4 150. 155 tambah 4 159. Ini 168, ini 177. Gitu ya. Ini nilai tengah. Oke. Ini nah ya, ada nilai tengah. Nah, nilai tengah itu nanti akan dipakai di tabel berikutnya. Oke, jadi ini cara membuat tabel dasar ya. Nah, selanjutnya dari sini kita kan di sini ada namanya frekuensi. Frekuensi ini kalau dikembangkan lagi ada yang namanya ini. Oke, kita lihat ya. Nah, ada yang disebut dengan frekuensi kumulatif frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari ini FK lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Didefinisikan sebagai jumlah frekuensi semua nilai yang kurang atau sama dengan ini ya. Kurang atau sama dengan itu kan ini. Kurang atau sama dengan gitu ya. Jadi jumlah frekuensi semua nilai yang kurang dari atau sama dengan tepi atas tiap kelas. Nah, tepi atas. Tepi atas kelas. Nah, apa itu ada tepi atas? Jadi tadi kita sudah berkenalan dengan yang namanya batas bawah ya. Jadi kalau batas bawah itu seperti ini. Ini namanya batas bawah. Nah, di sini ada batas bawah ya, batas bawah. Batas bawahnya kalau yang ini 119 baris yang ini. Kalau yang ini batas bawahnya 128. Batas bawahnya ini batas bawahnya 137. Yang ini batas atas namanya 127 ini
batas atas, batas atas. Batas atasnya 127. Kalau yang ini batas atasnya 136. Yang ini batas atasnya 145 dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang disebut tepi. Nah, tepi ya. Tepi bawah dan ada tepi atas. Tepi atas ya. Nah, kalau yang disebut dengan tepi bawah itu adalah batas bawah ya. Batas bawah dikurang setengah atau dikurang 0,5. Kalau tepi atas itu batas atas ditambah setengah itu ya. Nah, jadi kalau yang ini kalau yang ini ya, maka tepi bawahnya ini adalah 118,5. Nah, ini tepi bawah. Kalau yang ini tepi atasnya berarti 127,5. 127,5. Nah, ini tepi atas ya. Itu ya. Maaf tulisannya bagus sekali ya. Oke, jadi ada tepi atas, tepi bawah, batas atas, batas bawah. Nah, jadi frekuensi kumulatif ini adalah jumlah frekuensi semua nilai yang kurang dari atau sama dengan tepi atas tiap-tiap kelas. Kalau kumulatif lebih dari, frekuensi yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah tiap-tiap kelas. Nah, biar lebih mudah kita lihat contoh saja lah ya. Nah, ini terakhir nih. Contoh 2. Nah, susunlah daftar distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif dari contoh di atas. Kemudian ya, di sini ada satu lagi frekuensi relatif ya. Kalau frekuensi relatif itu adalah persentasi dikalikan dengan persentasi dari masing-masing frekuensi. Jadi gini nih ya. Oke. Nah, saya tuliskan dulu yang kelas tadi ya. Oke, saya pause dulu sebentar, saya tulis dulu ya. Ya, oke ya. Nah, jadi ini adalah kelas yang tadi ya, kelas yang tadi ini saya tulis ulang kelas yang tadi dan ini frekuensinya ya, sudah saya tulis ulang. Nah, dari frekuensi ini kemudian jumlahnya ini kan kalau di total ini jumlahnya adalah n ya. Jadi n-nya itu adalah 40 ya, jumlah data ya. Ini kalau dijumlahin akan ada 40 nih ya, 9 tambah 10 ya, tambah 11 ya, udah 30. Tambah ini jadi 40. Nah, kemudian di sini ada DF relatif. DF relatif ini distribusi frekuensi relatif ini relatif terhadap jumlah ini. Jadi yang ini tuh 3/40-nya berapa gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan rumusnya 3/40 kali 100%. Nah, ini namanya distribusi frekuensi relatif. Kalau kita hitung berarti ini adalah 7,5% ya. 7,5%. Ini 2 kalinya berarti ini 15%. Ini 1/4-nya ya, berarti 25%. Nah, kalau mulai ini deh, mulai menghitung ya. Ini 25 berarti ini 12,5%. Ini 7,5% lagi. Nah, sisanya ada di atas. Oke. Saya hitung dulu sebentar ya. 11/40. Oke. Berarti 27,5%. Kemudian ini 2 ya. 2/40. 5%. Benar ini? 5%.